Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi komentar dari teman-teman ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini teman-teman ya. Baik, teman-teman, ini masalah jual di atas, beli di bawah gitu ya, atau enggak beli di bawah, jual di atas ya. Ini ada pertanyaannya luar biasa teman-teman ya, atau enggak istilahnya bukan pertanyaan sih, intinya pernyataan ya. Pendapatnya itu pendapat boleh teman-teman, secara undang-undang dilindungi, bagus teman-teman. Malahan ini menjadi bahan dasar buat kita analisa bareng-bareng gitu teman-teman. Makanya saya juga harus tergelitik kenapa saya bilang beli di bawah jual di atas gitu kan. Jangan sampai beli di atas jual di bawah gitu kan. Nah, pernyataannya seperti ini. Kalau hukum dasar suatu saham beli di bawah jual di atas sebaiknya dengan saham yang jual di asing, misal BBRI gitu ya. Justru karena retail masuk, itulah mereka punya prinsip beli di bawah jual di atas. Karena beli pas hijau atau naik malah dibilang pomo, terus retail yang salah. Jadi mestinya gimana? Jadi retail itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya retail sebagai, saya juga sebagai retail ya, saya bilang kan beli di bawah jual di atas. Di mana-mana kan prinsip saham seperti itu, dasarnya seperti itu. Kalau kita beli di atas, teman-teman harus bisa yang namanya trading planning. Di bawah juga sama, kadang-kadang di bawah itu bukan berarti kita beli pas di bawah. Kadang-kadang sudah di bawah dibawa ke bawah lagi gitu kan. Makanya kita bukan harga paling bawah tapi harga terbaik lah teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau istilahnya kalau lihat dari perkembangan BBRI teman-teman ya, perhatikan nih, kita mulai dari sini dulu deh. BBRI itu posisinya di atas apa di bawah? Ini kan kemarin dijualnya di harga atas teman-teman ya. Nah, sekarang dalam waktu 10 tahunan aja prinsip. Dalam 10 tahunan, perhatikan BBR itu dijual di bawah apa jual di atas teman-teman. Dia itu dijual di harga di atas harga tengah. Nah, sekarang itu lagi di bawah teman-teman ya. Kalau teman-teman kemarin waktu beli di harga antara tengah, di tengah ya di sini ya. Nah, mungkin di sini, mungkin bawahnya nanti di sini gitu mungkin teman-teman ya. Karena beberapa supportnya udah ketembus. Bahkan sekarang mau menembus support berikutnya di angka 3.589 di sini ya, area sini nih. Ya. Nah, baru kalau ketika di sini udah mulai agak bawah karena murahnya itu harusnya BBR itu harusnya di sini. Murahnya itu karena berdasarkan harga wajarnya BBR berapa harga dasarnya? Harga dasar berapa ya BBR itu harga bukunya cuma 2.100 teman-teman ya. Berarti kan sekarang kalau dijual di harga 3.800 berarti dalam posisi mahal gitu kan. Kalau berdasarkan PBP gitu kan. Kalau lihat cermati juga, kalau kita maksimalkan BBRI, perhatikan dia istilahnya terus nanjak. Nah, sekarang dia lagi dilempar lagi. Sama seperti halnya di sini teman-teman. Ketika dia nanjak, teman-teman langsung dibanting ke bawah kan. Nah, biasanya dia harus begitunya, harus ada istilah jeda kan ini yang memiliki BBR itu kan poren teman-teman, harus ada jeda seperti ini biar dia dienolkan lagi uang dia itu ya, yang biasanya dia ngumpul barang sekarang harus dikembalikan jadi dalam bentuk uang gitu kan. Nah, kalau teman-teman perhatikan siapa yang beli di bawah teman-teman ya, kalau teman perhatikan nih, nah di sini nih perhatikan teman-teman ya, ini datanya berdasarkan data sejak raig isu teman-teman, sejak raig isu perhatikan. Terus di sejak dia lihat yang di bawah kan poren teman-teman, perhatikan poren. Poren itu beli di bawah teman-teman, perhatikan poren itu dibeli di bawah. Nih 1, 2 ya, hijau semua tuh. Nah, ini kan harga sekarang di sini kan. Nah, sini nih harga sekarang di sini, dikit lagi kan menyebut support di sini. Sejak raig isu itu sebenarnya si poren itu beli dari bawah teman-teman, jual ketika di atas. Perhatikan nih, jual ketika di atas. Ya. Sebenarnya si poren juga di sini nih, yang bawah nih. Ya kan di sini kan jual di atas di sini nih, area sini. Padahal si poren itu belinya sejak raig isu, bahkan sebelum raig isu dia itu beli lagi di sini di bawah, posisi bawah teman-teman perhatikan. Makanya prinsip dasarnya emang poren melakukan prinsip dasar beli di bawah jual di atas, gitu kan? Beli di bawah terus teman-teman nih perhatikan. Ya. Ya kan? Belinya di bawah terus nih. Poren itu beli di ini, saya cat ini selama 1 bulanan. Jadi ini poren itu beli di bawah sejak tahun 2020, teman-teman, bukan sejak kemarin gitu kan, bukan tahun kemarin. Tahun kemarin di sini gitu kan, tahun berapa nih? Tahun 2023 ya.
Bahkan tahun 2020 mah hanya beli satu, kalau di kita dimonkan gitu hanya di bulan Agustus aja dia beli, teman-teman. Ya. Mungkin untuk biar dia juga posisi beli di bawah, teman-teman, di sini nih. Posisi di sini. Tapi di sini kan di sini ada merahnya, merah ke atas, artinya di sini jualan, di atas juga sama. Tapi kalau teman-teman perhatikan bahwa foreign itu beli di bawah, tidak di atas. Teman perhatikan ini beli di bawah. Sejak tahun 2020 ya. Jadi mereka itu foreign itu melakukan prinsip dasar beli di bawah, jual di atas ya. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu. Coba cek lagi deh sebentar ya. Nih, perhatikan teman, ini tahun berapa ya? Tahun 2016. Perhatikan, foreign. Dia kan beli di bawah. Beli di bawah. Ya. Dia ada beli di bawah, markup harga, jualannya di atas dia jualannya, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau malahan yang memakai prinsip dasar itu adalah foreign, makanya kita ngikutin prinsip foreign, makanya ada istilah foreign flow gitu kan. Pada ngikutin foreign nih, foreign jualan ikut jualan, foreign beli ikut beli, karena mereka memakai prinsip dasarnya beli di bawah, jual di atas. Cuman kemampuan foreign itu ada kemampuan namanya markup harga. Beda dengan kita, makanya kita nyari harga bawah mungkin tidak sulit gitu. Ini bawahnya di mana? Makanya suka nyari support gitu kan teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman istilahnya perhatikan, foreign aja beli di bawah, jual di atas gitu. Masa kita sih beli di atas gitu teman-teman ya. Itu pendapat saya, ingat ya, itu pendapat saya. Jadi perhatikan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sejak Reg isu gitu, teman-teman perhatikan nih tahun berapa nih, makanya apakah ini akan dikembalikan ke harga Reg isunya di sekarang ini gitu kan, atau sebelumnya di sini di stock splitnya gitu kan. Ada stock split di sini kan. Nih. Ketika stock split si foreign jualan terus beli lagi kan di sana sini nih. Nah, yang paling banyak itu ketika Reg isu, teman-teman. Malahan sebelum Reg isu si foreign itu udah beli nih. Ya sudah beli baru jualan lah di harga tingginya. Di mana harga tingginya? Di sini kan harga tinggi nih. Kalau teman-teman perbandingkan, dia beli di harga sini nih. Harga sini, jual di harga sini. Kan masih ada range, teman-teman, berapa persen nih. Kalau ke sini kan. Oh, ini kan bawah banget, ini atas bawah. Sedangkan si foreign beli di sini. Ya. Jadi foreign itu malahan memakai prinsip dasar beli di bawah, jual di atas, ya. Nah, teman-teman kita beli di sini kan. Foreign aja beli di sini gitu kan. Beli di sini, cuman foreign belinya tahun 2020 gitu kan. Ya kalau teman-teman perhatikan ya seperti itu. Itu pendapat saya, teman-teman ya. Jadi prinsip dasar memang dilakukan sama foreign. Foreign sepertinya model di sini, teman-teman nih. Foreign seperti jual di atas. Beli di atas ya. Padahal foreign itu sudah banyak barang gitu kan. Makanya kemampuan seorang foreign itu selain beli di bawah, dia bisa memaaf harga. Nah, inilah saatnya memaaf harga di harga setinggi-tingginya. Setelah itu dia sudah ngitung, oke, saya akan buangan. Kalau saya membuang di 5.000 di sini, saya tidak akan cukup untuk ngebuang barang-barang yang ketika tahun 2020. Gitu kan. Makanya sekarang saatnya take profit. Wajar kalau take profit. Kenapa? Mereka ngambil dari tahun 2020, teman-teman. Mungkin ini ada siklus 5 tahunan, teman-teman ya. Ada siklus 5 tahunan enggak gitu kan. Berarti kalau kemarin tahun 2020, sekarang 2025, 2024, 4 tahunan lah. Kita cek berarti tahun 2020 tahun 2015 ya. Kita cek tahun 2015, perhatikan. Siapa tahu betul. Nah, ini tahun 2015 di sini kan, area sini nih. Tuh kan, set ditaikin. Nih, lihat yang ditaikin, diturunin kan sampai sini kan. Oh. Lihat nih tahun 2015. Mungkin ini adalah siklus, teman-teman, siklus tahunan ya, siklus 4 tahunan bisa jadi siklus 4 tahunan, teman-teman ya. Nah, dia nurunin sampai sini juga kan, sampai bawah juga kan di sini nih. Hampir sampai bawah lah istilahnya, hampir sampai bawah tahun 2015. Ya, di sini pekat banget kan ketika turun, ketika Covid kan, ini ketika Covid nih di sini. Sebenarnya ada siklusnya, teman-teman. Nah, nanti setelah itu mungkin kalau berdasarkan siklusnya ya dia akan naik lagi, teman-teman ya. Seperti itu, teman. Ini tahun berapa nih ketika dia naik turunin sampai sini, tapi tidak sampai bawah lagi kan. Nah, tahun baru kali ini.
Nih kan di sini kan, nih. Ngambil turun ke bawah lagi kan, tapi tidak sampai menyentuh bawahnya. Maka sebenarnya teman-teman makan, bahkan si foreign aja memakai prinsip beli di bawah jual di atas gitu kan. Ini itu masih dalam proses atas teman-teman nih. Kalau dia foreign beli dari hari ini dari tahun 2020, dia itu bukan istilahnya bukan tahun 2024 aja. Kita harus lihat historisnya. Ketika foreign itu ngambil bukan sehari 2 hari teman-teman ya. Bahkan sudah sejak reg isu aja sudah ngambil. Makanya ini mudah-mudahan ditahan di harga reg isu ya. Nih harga itu tanggal berapa nih? Tanggal 8 September ya. Mudah-mudahan kan September ini, mudah-mudahan sekarang di Januari ini tahan di area sini lah, sampai jangan sampai ke bawah. Cuma kalau sampai ke bawah lagi, pola itu semenjak beli di sini awalnya teman-teman nih, di area sini nih belinya di area tanggal berapa nih? Di area bulan tahun 2020 bulan Agustus bulan Septemberan di angka 3.000-an berarti sama di sini nih. 3.200 teman-teman ya. Kalau perhatikan teman sini ada gap gitu kan. Kalau ini bulanan aja ada gap teman-teman ya. Ada angka 2.900. Mungkin itu di harga dasarnya gitu kan. Siapa tahu menjadikan rekor bahwa si BBRI kembali ke harga PBB-nya gitu kan. PBB-nya berapa nih? 2.100. Siapa tahu ke situ teman-teman ya. Kalau kita bisa melihat, tapi akan mungkin ya bisa jadi teman-teman tidak akan pernah tahu. Mungkin kalau ke harga regisu oke lah gitu teman-teman ya. Sini harga regisu di sini. Area sini teman-teman. Bulan apa nih? Bulan September ya. di harga-harga sini berarti kan teman-teman. Mudah-mudahan sih ini sebagai titik pantul ya. Nah itu mungkin teman-teman menjawab pertanyaan yang teman-teman bukan pernyataan. Saya bilang kembalikan ke hukum dasarnya gitu kan, boleh saham itu di bawah gitu kan. Kalau sekarang BBRI teman-teman bilangnya sudah di bawah, teman-teman hanya melihat dari kurun waktu beberapa tahun. Kalau kita tarik ke belakang, ternyata tahun 2020 itu asing sudah mulai beli ya di sini nih. Sejak gerak isu malah sejak di bawah di sini teman-teman. Ya. Kalau asing pengen ngebuang sahamnya bisa jadi sampai ke tahun 3.200 sejak dia ngambil di sini, ngambil di sini kan, di sini kebuangan, ngambil di sini kan, langsung terus naik itu nanjak, dia ada pembuangan sedikit-sedikit. Setelah itu dia ngelempar tahun ini, tahun 2024 bulan April, dari bulan April teman-teman sampai sekarang Januari. Ya. Mungkin teman-teman paham ya apa yang saya ucapkan ya. Karena asing aja memakai prinsip beli di bawah, jual di atas gitu. Kalau kita prinsipnya sekarang asing udah bawah, teman-teman hanya melihat dari 1 tahunan. Tapi kalau lihat dari sampai tahun 2020 ya, ternyata ini masih ada posisi atas. Posisi bawahnya itu ada di angka 2.500 teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa saya bilang harus kembalikan kepada prinsip dasar. Makanya banyak teknika-teknika analisis menyatakan beli di support, jual di resist gitu kan. Sampai sekarang itu support itu banyak supportnya teman. Model sini kan ini support ya, support 1, 2, 3. Makanya saya bilang kalau saya beli lebih baik teman-teman area yang saya gariskan itu untuk area penurunannya aja. Nanti kapan belinya? Mulailah beli ketika MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas gitu teman-teman. Karena itu mungkin ada prinsip minimal dia itu naik walaupun ada sedikit tapi naik teman-teman ya. Itulah yang saya bilang selalu seperti itu. Kalau teman-teman ingin beli di atas, teman harus punya planning ke bawahnya bagaimana gitu. Apakah cut loss akan dibiarkan atau kan average gitu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman memahami ya apa yang saya bicarakan. Kalau ada yang istilahnya silahkan silahkan teman-teman tambahkan ya, biar menjadi hasanah pengetahuan buat kita. Bahkan teman kita aja luar biasa ini kan, memberikan pemahaman kepada orang-orang. Benar katanya ini, bagaimana katanya Rita disalahin lagi. Ya betul, kadang-kadang Rita disalahkan gitu kan. Gimana lagi tuh, siapa yang disalahkan? Bandar disalahkan. Silakan nyalahin Bandar gitu kan. Oke teman-teman, jadi intinya kita itu kalau investasi harus dengan riang gembira. Jangan sampai kita udah mumet, merah, porto kita merah, cenut-cenut, malah kita bikin pusing ya. Udah santai aja. Ada waktunya di bawah, ada waktunya di atas. Oke? Yang di atas pasti ke bawah, yang di bawah pasti ke atas. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan selamat bertrading untuk hari ini ya. Dan
Ciao.